rekam medik ya, medical record, dan tentunya adalah aspek hukumnya ya. Oke. Definisi rekam medik itu berbeda-beda ya. Ada yang benar, ada yang salah ya. Ini definisi rekam mediknya. Nah, sekarang kalau UUPK, yang sekarang sudah omnibus law ya. Rekam medik adalah berkas isi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Kalau Anda lihat salah apa enggak ini? Salah ya. Berkas berisi catatan itu adalah dokumen. Kenapa mesti ditambah dan dokumen? Kalau ini atau enggak apa-apa ya. Karena berkas berisi catatan itu adalah dokumen ya. Berkas berisi catatan atau dokumen. Nah, itu benar ya. Permenkes juga begitu. Berkas berisi catatan dan dokumen ini sama-sama blow-on-nya ini ya. Ya. Mestinya berkas berisi catatan atau dokumen tentang identitas pasien. Ya. Surat keputusan PBID ini yang benar ini. Rekaman dalam bentuk tulisan atau gambaran aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pembiayaan medik kesehatan kepada seorang pasien. Malah ini yang benar ya. Padahal itu ditulis tahun 88 itu ya. Nah, definisi UUPK dan Permenkes. Menurut hemat saya, legal draftingnya kurang benar. Disebabkan berkas visi catatan itu sendiri menurut Undang-Undang Biometri adalah dokumen. Kenapa harus ditambah dan dokumen ya? Kalau atau boleh ya. Definisi PBID menurut hemat saya juga kurang sedikit tepat ya. Tentang sebab kenapa disebut kepada seorang pasien. Pada pasien saja cukup ya. Definisi yang paling baik adalah definisi menurut Waters and Murphy. Ya. Rekam medik adalah catatan berisi ikhtisar atau kompendium yang dibuat runut dan logik tentang kondisi pasien selama perawatan penyakit atau selama pemeliharaan kesehatannya. Ini yang paling bagus ya. Nah, ini saya mau koreksi nih. Mestinya ini misalnya kata dan ya, mestinya kata dan ya, diganti atau ya. Yang benar gitu ya. Ya, itu mesti itu.
Oke, lama. Wah, ini kok lama sekali. Ya. Hmm. Lama. Tapi kacau. Ya. Ah, ya sudah lah. Iya, ayo. Sekarang saya tanya, Dik. Si Nandia jawab ya. Jadi mana medical record yang benar? Yang nomor satu ini apa yang ini? Ayo. Yang benar ada yang kedua ya. Medical record itu kompendium. Kompendium itu ikhtisar. Ini ya. Bukan ini. Kalau ini sudah ada berkasnya. Ya. Keliru ya. Kompendium itu catatan. Jadi ini kalau ini kan Walter M. Murphy kan ini catatan berisi ikhtisar atau kompendium. Jadi ikhtisarnya itu yang disebut rekam medika ini ya. Mengapa rekam medik merupakan dokumen? Coba dibaca si Intan. Definisi dokumen adalah kertas atau berkas berisikan tulisan yang mengandung arti tentang keadilan, kenyataan, atau perbuatan menurut UU Bea Materai. Jadi, rem konvensional adalah dokumen karena ia merupakan kertas atau berkas berisi tulisan yang mengandung arti tentang keadaan, misalnya keadaan pasien, perbuatan misalnya yang dilakukan dokter atau nurse, dan kenyataan misalnya kenyataan pasien setelah dioperasi. RMP bisa menjadi dokumen setelah di print. Tadi print out ya. Oke. Sekarang e-medical record. Kalau e-medical record itu adalah medical record is the legal patient record that is created in digital format in hospital ya. Yang di-create, yang dibuat ya di dalam format digital ya. Itu ya. Itu electronic medical record. Yang isinya ya bisa bermacam-macam ya. Personal and clinical information ya. Kemudian kalau menurut PMK,
PMK. Sekarang ini udah diganti lagi nih nomor 24 atau berapa itu ya. PMK. Ya. Rekam medik harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas atau secara elektronik. Pertanyaannya, apakah secara elektronik tidak termasuk secara tertulis? Ya. Apa tidak lebih baik rekam medik harus dibuat secara lengkap dan jelas, serta dituangkan di atas kertas atau format digital ya. Itu mestinya begitu. Sekarang advantage of electronic medical record. Ya. Intan. 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 Iya, dokter. Halo. Iya, dokter. Advantage itu apa? Keuntungannya. Keuntungan dari electronic medical record. Yang pertama adalah apa? Instant access. Hmm. Kemudian dokter have bad handling. Aksesnya cepat ya, instan ya. Dokter have bad handwriting itu akan lebih baik kalau dokternya tulisannya jelek, maka rekam medik apa itu lebih baik rekam medik yang elektronik ya. Terus record keeping is been clean up apa? Penyimpanan ya, bersih ya di tempat dapat penyimpanan rekam medik itu bersih ya. We were saving paper. Apa artinya? Ayo, siapa? Hah? Kita akan menghemat kertas ya. Kemudian important information stay up to date ya. Informasi yang penting-penting itu masih bisa di-update ya. Kemudian better quality of care and patient safety ini akan menyebabkan kualitas layanan dan kualitas patient safety, keamanan pasien menjadi lebih bagus ya. Cost saving and fewer workplace inefficiency ya. Ini akan menghemat biaya ya. Terus increase storage capability ya toh. Jadi bisa menyimpan data yang lebih banyak ya gitu ya. Kapasitasnya menjadi lebih banyak ya. Information retrieval is almost immediate ya. Kalau kita mau butuh keterangannya ya gampang, lebih mudah ya. Terus mau billing information itu artinya adanya akan lebih banyak informasi yang bisa digunakan untuk kepentingan billing ya. Billing itu pembiayaan nanti ya. Oke. Sekarang manfaat elektronik medical record. Sekarang si Rusidina. Manfaat EMR, kemudian manfaat umumnya di sini bagi rumah sakit itu EMR meningkatkan itu apa? profesionalisme EMA itu apa? kinerja EMA itu. manajemen. EMA Kemudian itu apa? bagi stakeholder itu memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam pelayanan. Kemudian bagi dokter itu memudahkan dilaksanakannya standar praktek kedokteran yang baik dan benar. Kemudian manfaat bagi pengelola yaitu memungkinkan dihasilkannya dokumentasi yang auditable dan accountable sehingga mendukung koordinasi antar bagian dalam rumah sakit. EMA itu apa? EMA. EMR. Electronic Medical Record ya. Ya. Oke. Terus gantian si siapa? Yuyun ini. Manfaat operasional. Yuyun. Iya dokter. Ya. Manfaat operasional, kecepatan penyelesaian administrasi, akurasi, utamanya akurasi data, efisiensi akibat kecepatan dan akurasi, kemudahan pelaporan. Kemudian manfaat organisasi, yang pertama meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan koordinasi antar unit dalam rumah sakit, menghemat biaya yang cukup signifikan. Sekarang si Yula. Namanya Yula apa Yula? Muhammad siapa itu? Yula Arsi, Muhammad. dokter. Izin baca dokter. Begini ya Dik ya.
Namamu Yuk siapa? Yuk lah. Nggih, Dok. Yula Muhammad Arsy. Itu baiknya nulisnya itu Yula M. Arsy. Yang boleh disingkat itu yang tengah ya, yang tengah. Itu kalau di Jerman. Tapi kalau di Jerman Kauman ya seperti ini, silakan ya. Oke, Yula Baik, Dokter, dibaca. izin membaca, Dok. Disadvantage of AMR, high startup cost, much skill required, confidentiality and security issue, minimal error could mean big loss. Jadi kesalahan yang kecil bisa mengakibatkan kerugian yang besar ya itu ya. Terus Better have a backup plan. Privacy is key. Lack of standardized terminology, sistem arsitektur, and indexing. Oleh sebab itu, RS perlu menerbitkan pertama, peraturan direktur tentang kebijakan RME, kedua, peraturan direktur tentang pedoman atau panduan RME, dan yang ketiga yaitu SPO. oke. Sekarang gantian siapa ini? Nandiah ya. Nandiah. Oke, Dokter. Peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Rumah Sakit Pasal 29, pertama, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyalakan rekam medis, menghormati dan melindungi hak-hak pasien, melaksanakan etika rumah sakit. PMK nomor 269 tahun 2008 pasal 2, pertama, rumah RM harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas atau secara elektronik. Ini PMK lama ya, PMK lama. Oke. Sekarang mengapa rumah sakit harus menyelenggarakan rekam medik? Sekarang ganti Zainia. Tadi Rusdina ya. Rusdina sudah. Rusdina Dwi. Sudah, Dokter. Ya. Sekarang Zania. Mengapa rumah sakit wajib mengerjakan manajemen rekam medik? Ini jawabnya. Silakan. Izin membacakan, Dokter. Jadi yang pertama latar belakang. Mutu pelayanan layanan kesehatan sangat bergantung dari kemampuan tim kesehatan dalam mengkomunikasi informasi melalui dokumen. Lalu untuk tujuan dokumentasi adalah agar rencana pelayanan pasien tidak mengalami yang pertama fragmentasi, lalu pengulangan, yang ketiga keterlambatan, dan yang terakhir kelupaan. Maka setiap anggota tim dituntut untuk mampu mendokumentasikan secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara yang efektif. Oke. Apa saja komponen rekam medik? Komponennya itu ada 4 ya. Diingat-ingat ya komponen. Sekarang Intan. Intan belum ya? Namun, Dokter, Oh, Nabila sekarang. Nabila. Nabila, ayo. izin membacakan, Dokter. Ya. Oke, untuk komponen RM, yang pertama komponen identitas, yaitu ada nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan, dan nomor tanda pengenal atau Social Security Number. Oke. Terus yang kedua, Untuk yang kedua, komponen sosial, ras atau etnik, status dalam keluarga, keterangan keluarga, hobi, gaya hidup, sikap, dan status sosial. terus yang ketiga nih komponen medikal. Medical, riwayat sakit, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, pemeriksaan ronsen, laporan konsultasi, terapi yang diberikan, laporan anestesi, operasi dan PA, dokumen ataupun catatan keperawatan. Yang keempat ini komponen keempat nih. Yang keempat, komponen finansial, nama majikan atau perusahaan tempat bekerja, nama perusahaan asuransi yang diikuti, jenis cakupan asuransi, dan juga cara pembayaran. Sekarang Yuyun ya, Yuyun manfaat dokumentasi.
Yuyun. Baik dok, izin membacakan. Manfaat dokumentasi. Dokumentasi yang efektif akan dapat menunjang terlaksananya satu, kontinuitas pelayanan, kedua, efisiensi waktu, ketiga, upaya meminimalkan risiko dan kesalahan dalam pelayanan kesehatan. Oke. Sekarang habis Yuyun, Yulianti. Di dokter izin Iya. membacakan problem Iya. pendokumentasian. Satu, data dicatat terlambat. Dua, gagal mendokumentasikan perintah lisan atau gagal mendapatkan tanda tangan dokter. Tiga, form dokumentasi terlalu detail. Empat, data yang dicatat tidak akurat atau tidak benar. Ya. Sekarang ganti Intan Nurhayati. Apa tujuan dan apa pula kegunaan rekam medik, ya? Intan. Oke, dokter. Jadi tujuan rekam medik yang pertama itu menunjang pembuatan keputusan, kemudian yang kedua itu meningkatkan hasil bagi pasien, yang ketiga itu meningkatkan pengelolaan dokumentasi kesehatan itu sendiri, yang keempat itu menjamin keselamatan pasien, to ensure patient safety, kemudian yang kelima itu meningkatkan kinerja pelayanan, terapi dan pelayanan, tata kelola dan manajemen. Kemudian yang terakhir itu menunjang proses pelayanan pasien. Ya. Sekarang gantian si Nisrina. Nisrina. Sabar, Jadi ini penggunaan saya yang pertama itu ini saya communication, saja. yaitu sebagai media komunikasi antar anggota tim kesehatan. Nah, Kemudian kedua financial billing, yaitu sebagai acuan perhitungan jasa layanan yang diberikan. Kemudian yang ketiga education, yang keempat assessment, yang kelima research, itu berisi sebab di dalam RM terdapat data dan informasi. Kemudian yang keenam itu audit, yang ketujuh follow up, kemudian yang kedelapan itu legal documentation, yaitu sebagai alat bukti di sidang pengadilan atau black box. Nah, sekarang kalau rekam medik itu kegunaannya communication. Communication apa sih? Jadi dengan rekam medik itu maka ini sudah bisa menjadikan sarana komunikasi. Jadi tidak perlu para dokter itu harus kumpul, ya. Datang sendiri-sendiri kapan saja dengan membaca rekam medik itu bisa memberikan komunikasi, ya itu. Financial billing, ya acuan perhitungan jasa layanan yang diberikan. Education ya bisa dipakai untuk pendidikan. Ya, jadi kalau saudara nanti di klinik ya melihat, oh rekam medik sakit demam berdarah. Oh hari pertama panas, dua panas, tiga panas, yang kelima justru panasnya turun tapi kemudian shock. Lah ini untuk pendidikan itu. Assessment itu bisa alat untuk penelitian ya, bukan menilai ya, untuk menilai benar tidak layanan yang diberikan. Yang kelima adalah research, karena rekam medik di dalamnya ada data dan informasi yang bisa dipakai untuk riset. Kemudian yang keenam ada audit. Audit itu ya pasiennya pagi-pagi tiba-tiba mati. Tadi malam mati. Pak dokter, pasiennya tadi malam mati. Loh, kaget dokter. Tidak seharusnya mati dia. Lalu dilakukan audit, ya. Audit itu penelitian. Benar apa tidak, ya itu. Pengobatannya benar apa tidak. Yang ketujuh follow up, yang kedelapan ada legal documentation. Sebagai alat bukti di sidang pengadilan. Sebagai black box kalau pesawat ya. Seperti black box ya. Kemudian syarat rekam medik yang baik. Silakan ini. Siapa? Intan Nur sudah. Nabila sudah. Nabila? Sampun, dokter. Eva Nur sudah. Terus Ana sudah belum mana? Irfan sekarang, Irfan. Ya, silakan Irfan.
Iya, baik dokter. Syarat Syarat RM yang baik, pertama faktual, deskriptif, dan objektif. Yang kedua, akurat, menggunakan ukuran yang benar dan tepat. Yang ketiga, komplit, menggambarkan kondisi yang komprehensif. Yang keempat, current, tepat waktu, data sesuai waktu terjadinya. Organis, terorganisir dengan baik dan rapi sehingga mudah difahami. Organize ya, organize. Organisir. Kemudian akurat itu artinya begini. Kamu tidak boleh mengatakan, oh tensinya tinggi. Jangan. Tapi harus tensinya berapa milimeter lagi gitu ya. Komplit itu harus ya, komplit. Ya. Current itu tepat waktu ya. Oke, sekarang aspek hukum. Aspek hukum rekam medik ini. Giska. Ya. Oke. Sekarang gantian siapa ini? Tadi siapa tadi? Nisrina sudah. Baik dokter. Aspek kewajiban yang pertama itu dokter, perawat, dan bidan wajib membuat RM yang baik, yaitu faktual, akurat, komplit, tepat waktu, dan juga runtut. Kemudian yang kedua, rumah sakit wajib melaksanakan manajemen RM dengan baik, benar, dan juga rapi. Ya. Oke. Hania. Hania Evita. Iya dokter. Untuk sanksi pidana ada dari dokter, perawat, bidan dapat dipidana jika yang pertama tidak membuat RM atau catatan keperawatan, yang kedua memalsukan isi RM atau catatan keperawatan, yang ketiga membocorkan isi RM atau catatan keperawatan kepada pihak yang tidak berhak. Kemudian dari sanksi administratif, rumah sakit yang tidak menyelenggarakan RM dapat dikenai sanksi administratif berupa yang pertama teguran, yang kedua teguran tertulis, atau yang ketiga denda dan pencabutan izin RS. Sanksi perdata adalah jika dokter, perawat, bidan membocorkan isi rekam medik atau catatan keperawatan, selain bisa dipidana juga dapat digugat membayar ganti rugi, yaitu berupa kerugian material, uang berapa juta gitu ya, dan kerugian imaterial, misalnya seperti kerugian akibat rasa malu atau kecewa. Orangnya sakit apa? Sakit yang itu apa? Sakit apa yang bikin darahnya anu itu? Virus apa itu? Yang penularannya lewat ini? Lewat seks itu? Sakit apa, Dik? Ayo. Nyeket apa? Hania, Iya dokter. sakit apa itu? Sakit yang virus HIV dok. HIV ya? Wah, kepala saya sudah mulai tidak bagus kerjanya. Ya, HIV ya, HIV ya. Ada pasien HIV, ada tetangganya lewat, tak kandani ya. Saya kasih tahu, tetanggamu itu sakit HIV. Malu enggak? Malu, karena sakit HIV itu sakit yang enggak karu-karuan ya, akibat di enggak karu-karuan ya. Jadi dia bisa mengalami kerugian imaterial, rasa malu ya. Oke, sekarang si ganti sanksi disiplin. Siapa ini sekarang? Renata sudah? Belum dokter. Ya. Izin membacakan ya dok.
Sanksi disiplin dapat dikenakan kepada dokter yang pertama tidak membuat rekam medik, kedua tidak menyiapkan rekam medik, yang ketiga membocorkan isi RM. Sanksi tersebut tetap dapat diterapkan meski yang bersangkutan telah mendapatkan sanksi pidana dan perdata. Terus ini Excel Marco. Ya, dokter. Ya. Iya. Aspek kepemilikan UU di Indonesia berkas rekam medik. UU-mu. Undang-undang, dokter. Ya. Ya. Terus? Saya ulang ya, Dok. Iya. Aspek kepemilikan undang-undang di Indonesia. Berkas rekam medik milik rumah sakit, healthcare provider, isi rekam medik milik pasien, healthcare receiver, undang-undang di negara lain, rekam medik milik healthcare provider, titik. Lalu isi rekam medik tidak pernah disebut-sebut milik siapa. Namun karena isinya tentang pasien, maka kepadanya diberikan hak-hak tertentu. Hak tertentu, lihat ini ya, hak tertentunya ini ya. Silakan nih, siapa? Gantinya. Minca. Minca. Bacakan ya, dokter. Ya. Hak pasien. Hak untuk dirahasiakan seluruh isi rekam medik. Yang kedua, hak melepaskan sifat kerahasiaan isi rekam medik. Yang ketiga, hak menentukan kepada siapa isi rekam medik boleh diberikan, baik kepada masyarakat luas atau umum, individu tertentu atau selektif, atau lembaga tertentu. Kemudian, hak akses dengan didampingi dokter penanggung jawab. Selanjutnya, hak koreksi atas isi rekam medik yang kurang benar. Lalu, hak memanfaatkan isi rekam medik secara wajar. Lalu, hak mendapatkan fotokopi rekam medik, di mana bisa seluruhnya atau sebagian, misal hasil lab saja. Oke. Sekarang gantian. Mengapa dokumen rekam medik milik healthcare provider? Tadi siapa Minsa ya? Sekarang Muhammad Isfa. Ini dokter. Muhammad Isfa sudah ya? Nadila sudah? Hah? Iya, Dok. Mengapa dokumen rekam medik milik healthcare provider? Ya. Ini jawabnya ini. Silakan. Alasannya rekam medik dibuat oleh tenaga kesehatan milik healthcare provider, terus menggunakan bahan-bahan milik healthcare provider, kemudian untuk kepentingan healthcare provider. Di samping itu ada doktrin yang menyatakan bahwa pasien pass the treatment, not the record. Artinya apa itu? Patient pays the treatment, not the record. Jadi pasien itu hanya membayar pengobatannya, tidak membayar medical record-nya, ya. Itu. Kira-kira begitu. Kalau healthcare provider itu rumah sakit atau dokter. Kalau healthcare receiver itu pasien, ya. Sifat kandungan rekam medik. Sekarang ganti siapa nih? Minsa Muhammad Isfa sudah. Muhammad Isfa sudah. Ya, Dok. Sudah ya. Florence ya. Florence. Iya, dokter. Ya. Florence, ayo. Sifat kandungan rekam medik, ayo. Untuk sifat kandungan rekam medik, ini kandungan rekam medik merupakan rahasia yang wajib dijaga dengan baik. Kerahasiaan tersebut didasarkan pada moral, etika yang meliputi kode etik profesi, sumpah profesi, hukum, dan kearifan lokal. Oleh sebab itu, healthcare provider memiliki kewajiban menjaga kerahasiaannya, tetapi kewajiban tersebut tidak absolut
dan dapat dibuka berdasarkan keadaan atau syarat tertentu. Oke. Sekarang si bagus. Bagus sudah belum? Ya. Peraturan perundang-undangan, undang praktik kedokteran, rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana kesehatan. Pasal 47 ayat 2. Oke. Sekarang si Wajihani. Wajihani. Oke, dokter. Aspek pemanfaatan awalnya RM dibuat untuk memenuhi kebutuhan healthcare provider. Dalam perkembangannya juga dapat dimanfaatkan oleh pihak pasien, pihak ketiga, individu atau lembaga, pihak penegak hukum, dan pihak peneliti, dan lain-lain. Nah ini ya, kalau misalnya ini orang dirawat karena sakit ya, rekam medis, ya ada rekam medik ya, data pasien, tapi mungkin orang itu dipukul, dirawat juga, data korban hidup ya. Nanti ini bisa dialihkan menjadi SK, surat keterangan kesehatan, surat keterangan sakit, keterangan kematian, hamil, surat keterangan lahir, medical report, summary, semacam ya, kalau misalnya ini korban hidup ya, korban hidup. Kalau ini datanya di rumah sakit sudah mati ya, ada otopsi file ya, file otopsi. Data korban ditaruh di dalam otopsi file, nanti dari situ bisa jadikan visum et repertum jenazah. Ya. Oke. Sekarang pemanfaatan oleh pasien. Muhammad Ishak sudah belum? Oke, dokter. Pemanfaatan oleh pasien, masalah hukumnya tidak ada, asal diberikan langsung ke pasien sebagai pemegang hak atas rahasia kedok. Penyampaian ke pasien dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Kemudian pengelepasan informasi tersebut bisa dalam bentuk ringkasan atau summary, kemudian laporan medik, medical report, fotokopi, baik keseluruhan atau sebagai sesuai keinginan pasien, dan hal ini sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan dalam berkontrak. Oke, karena hubungan pasien dan dokter itu hubungan kontraktual ya. Sekarang gantian si Nadila Unimus. Nadila. Manfaat oleh pihak ketiga. Oke, baik, dokter. Hmm? Pemanfaatan oleh pihak ketiga baik individu ataupun lembaga dapat meminta informasi medis pasien apabila memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama mengajukan permohonan secara tertulis atau writing request, kemudian ada dilampiri izin tertulis written consent dari pasien. Written ya, bacanya written, bukan Jadi writing. written consent, kemudian dari pasien yang menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan informasi medisnya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan. Contoh pemohon berupa lembaga yang seringkali mengajukan adalah perusahaan asuransi. Ya. Sekarang Florence. Florencia Ivena. Iya, dokter. Namanya bagus. Oke. Izin baca ya, dokter. Ya. Pemanfaatan oleh penegak hukum. Perlu dilihat dulu jenis perkaranya, yaitu pidana atau perdata. Jika pidana atau perdata berdasarkan KUHP, maka hanya hakim ketua sidang yang berwenang meminta rekam medis dihadirkan dan dibuka di depan sidang. Polisi, jasa, dan lawyer tidak berhak menyita rekam medik, tetapi dengan izin pasien boleh meminta isi rekam medik. Jika perdata, pasien berhak meminta informasi medis dari rekam mediknya guna mendukung dalil-dalilnya dalam rangka menggugat dokter atau rumah sakit. Ya. Oke. Sekarang
Florence sudah ya. Florence sudah bagus. Sekarang bagus. Bagus, Le. Kau memang. Pemanfaatan Kau memang bagus, Le. Ayo. Cocok. Pemanfaatan. Ayo, Gus. Ya, pemanfaatan untuk penelitian. Rekam medik berisi data dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian. Data dan informasi tersebut dapat dilepas, beserta identitas pasien atau tanpa identitas pasien. Jika tanpa identitas pasien, masalah hukumnya tidak ada. Jika disertai identitas pasien, maka harus ada written request dan written consent. Sekarang meluruskan pemahaman tentang medical record. Karena banyak yang salah ya. Saskia. Saskia. Itu lagu dangdut ya. Ayo, Saskia. Ayo. Saskia. Ini. Pertanyaan pertama, sebutkan mana yang benar, yaitu Sebutan salah. Bukan sebutkan. sebutan nama yang benar, yaitu rekam medis atau rekam medik. Jawabnya, keduanya sama-sama benar. Rekam medis dari bahasa Belanda, medis dosir, atau rekam medik dari bahasa Inggris, medical record. Nama yang harus dipilih, jawabnya, kesepakatan yang dibuat oleh pakar bahasa Indonesia adalah semua bahasa asing yang dijadikan bahasa Indonesia harus mengacu pada ucapan dari bahasa Inggris, bukan bahasa Belanda. Entah kenapa, pembentuk undang-undang lebih memilih Belanda. Ya. Pertanyaan kedua sekarang. Untuk pertanyaan kedua, Enggak, Ukrida sekarang. Margaret Lady. Maksudnya Lady Margaret ya. Di bukan Margaret Lady. Lady Margaret ya. Oke. Izin membaca, dokter. Pertanyaan kedua, mana sebetulnya yang disebut medical record? Apakah medianya berkas atau kertas atau komputernya? Catatannya yang berupa ikhtisar atau kompendium, atau media plus catatannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Mengacu pada definisi dari Waters and Murphy yang disebut MR ialah catatan atau kompendiumnya saja. Bila catatan tersebut ditulis di atas medium kertas atau berkas, disebut paper-based medical record. Bila catatan tersebut ditulis dalam format digital di medium komputer, maka disebut e-medical record. Nah, ini ya. Nih. Jadi yang disebut medical record ini apa? Ini kompendiumnya. Kalau ditulis di kertas disebut paper-based medical record. Kalau di komputer disebut electronic medical record ya. Terus sekarang gantian. Gantiannya siapa ini? Nadila. Jadi dokter. Apakah rekam medik merupakan dokumen? Jawabannya iya, apabila ditulis di atas kertas atau berkas paper-based medical record. Lah, kalau medical record, jawabannya menurut hemat saya juga iya, tapi setelah di print out. Sekarang Florencia Iwena. Sudah belum tadi? Tadi sudah ya? Ayo. Sampun, Dok. Nah, yang satu itu tadi muncul itu siapa itu? Sampingmu itu apa? Belum. Ya juga, ya sudah. Wajihani. Baik, dokter. Kalau rekam medik merupakan dokumen, apakah perlu diberi materai? Jawabannya, ya. Jika rekam medik yang dalam bentuk kertas atau berkas hendak dijadikan alat bukti di sidang pengadilan. Lalu, bagaimana caranya jika rekam medik tersebut belum dibubuhi materai? Caranya, berkas rekam medik yang belum dibubuhi materai dibawa ke kantor pos untuk nazegeling atau pemeteraian kemudian ya. Dengan membayar materai ditambah dendanya 200%. Ingat bahwa materai itu fungsinya hanyalah sebagai pajak atas dokumen
bukan syarat pengesahan. Ya, oke. Sekarang, nah ini bintangnya ini, bintang Fajar. Izin membacakan dokter. Ya, Pertanyaan ketiga, logika jika paper based ML dapat dipisahkan antara medianya dengan isinya, dan ternyata tidak. Logika jika kemudian dinyatakan bahwa medium berkas atau kertas dari paper based ML milik RS, tetapi isinya milik pasien, tidak, dan tidak. Jawaban yang logis adalah bahwa paper based ML merupakan kesatuan yang utuh yang tidak mungkin dipisahkan antara berkas, kertas dengan isinya. Jika paper based ML adalah milik RS, sedangkan isinya tentang pasien, bukan milik pasien, namun kepada pasien diberikan hak-hak tertentu. hak-hak tertentu. Hak-hak tertentu ini ya. Sekarang Bima Yuda lah, wayangnya baru keluar ini. Jagonya, Bima Yuda baru keluar. Ya, Ya, dokter. Izin pertanyaan keempat, apa saja hak tertentu dari pasien terkait rekam medis? Hak tertentu tersebut meliputi hak untuk dirahasiakan seluruh isi rekam medis, hak melepaskan sifat kerahasiaan isi rekam medis, hak menentukan kepada siapa isi rekam medis boleh diberikan, baik kepada umum atau selektif individu tertentu. Hak tentunya dengan didampingi dokter penanggung jawab, hak koreksi atas isi rekam medis yang kurang benar, hak memanfaatkan isi rekam medis secara wajar, hak mendapatkan fotokopi rekam medis keseluruhan atau sebagian, misalnya jika pasien pindah kota atau tempat tinggal. jadi begini ya, kalau pasien boleh saya lihat rekam mediknya Pak? Boleh, saya dampingi yuk. Silakan baca. Loh Pak, kok mindset saya kok ditulis 3 kali? Kan saya kan bilang mindsetnya 13 kali. Nah, itu bagus enggak? Berarti kesalahan-kesalahan bisa dikoreksi ya. Dengan dibolehkannya pasien melihat rekam mediknya ya. Itu maksudnya ya. Enggak apa-apa. Di luar negeri biasa itu. Ya. Kamu belum pernah ke luar negeri kok ya. Sekarang gantian siapa ini? Margaret Lady. Nah, ini keliru wali Lady Margaret. Nah, ya. Ayo Lady Ya, Margaret. Ya. Dengan dibolehkannya mendapatkan kopi rekam medik, apakah tidak membuka peluang bagi pasien untuk menemukan adanya kesalahan dokter? Ya, memang. Tetapi apa masalahnya? Bukankah hal itu justru akan memberikan feedback positif sehingga dokter akan lebih teliti dan berhati-hati? Ya, gitu. Mestinya begitu ya. Sekarang pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima si Yula MRC. Izin bacakan dokter. Ya, monggo. Pertanyaan kelima, apa sebab paper based medical record milik RS? Paper based MR milik RS karena isinya dibuat oleh dokter yang bekerja untuk dan atas nama RS dengan menggunakan kertas atau berkas milik RS, berisi catatan atau record tentang pasien RS, dan dibuat utamanya untuk kepentingan RS sebagai primary user. Paper based MR bukan milik pasien berdasarkan doktrin patient pay the treatment, not the record. Ya, pasien itu membayar dokter itu pengobatannya, bukan membayar medical record-nya ya. Bukan membeli medical record-nya. Sekarang si ini belum Lia siapa itu? Listia Lili. Wah, ini terlalu banyak L nih. Double L ini ya. Oh, double L, ayo. Listia Lili. Izin baca ya, Dok. Pertanyaan ke-6, bolehkah paper-based medical record dialihkan ke media elektronik karena keterbatasan tempat penyimpanan? Jawabannya, boleh-boleh saja, sepanjang tidak mengganggu user dan using dari medical record.
Nah, Wah, dasarnya. dasarnya belum aturannya. Dasarnya ialah Septien, yaitu kebijaksanaan manakala suatu norma sulit diterapkan di lapangan. Untuk itu perlu dibuat peraturan Direktur RS Rumah Sakit tentang kebijakan alih media rekam medik serta SPO. Nah, Nah, contoh contohnya begitu. ya, sabar dulu, bayar dulu sama saya, baru saya bikinkan ya. Itu. Oke ya. Sekarang rekam medik itu ada user. User itu pengguna. Ada using. Using itu penggunaan. Ini penggunanya primary user. Penggunanya penggunaannya untuk media komunikasi, untuk referensi dan sebagainya ya. Yang kedua, penggunanya secondary user, yaitu orang yang membiayai, yang menanggung biaya. Ini sebagai bahan bukti pengajuan klaim dan sebagainya ini. Ini pengguna. Kalau ini social user itu banyak ya, macam-macam. Ada insurans, ada ini. Sekarang ringkasan ya. Francisca Sabadi. Nahak. Izin membacakan, Dokter. Nah, Ringkasan, rekam medik merupakan dokumen hukum yang bersifat permanen, dapat berupa rekam medik konvensional atau elektronik, berisi informasi yang relevan dengan layanan kesehatan pasien. Informasi dicatat setiap kontak dengan pasien. Pencatatan diteruskan selama perawatan, dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi oleh anggota tim yang menangani pasien. Semua informasi tentang pasien bersifat rahasia. take home pay-nya ini, take home message-nya apa? Bukan take home pay, take home message. Take home message ini. Ya, Bima Yuda ini wayangnya. Sudah. Take home message. 1. No record, no defense. 2. Bad record, bad defense. 3. Good record, good defense. Oleh sebab itu, laksanakan rekam medis sebaik mungkin guna melindungi diri dari tuntutan dan gangguan, mengingat rekam medis merupakan black box-nya rumah sakit, seperti black box-nya pesawat terbang. Oke ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan apa enggak, Dek? Dek. Ya, ada pertanyaan? Insya Allah belum ada, Dokter. Oh ya. Ini kamu siapa? Yula ya, Yuli Arsi. Ya, ini benar nih kata ya. Oke. Kalau ada pertanyaan ya saya tutup sampai di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Dokter. Oke, sami-sami. Ini Intan, kamu dari mana, Tan? Intan. Saya asalnya Mas? Unisula ya.